Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yaitu orang-orang yang yaitu merupakan naat atau sifat yang kuduna ahdallah, melanggar janji Allah, yaitu melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab-kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di misyakih, setelah teguhnya, yaitu setelah kukuhnya perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahmi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta lain-lainnya. Anak kalimat yaitu untuk dihubungkan menjadi kata ganti dari dengannya. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan melakukan maksiat serta menyimpang dari keimanan. Ulaik, merekalah, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukiskan itu, humul khasirun, yaitu orang-orang yang rugi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ayat ke-27 dari surat Al-Baqarah ini, Allah SWT menggambarkan sifat orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT, yaitu adalah mereka orang yang melanggar janji Allah atau apa yang telah diwajibkan Allah kepada mereka melalui Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memutuskan hubungan silaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat dari orang-orang yang merugi, yang mana mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-28, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa ta'furun, mengapa kamu kafir, hai warga Mekah, billahi, wa kuntum amwata, kepada Allah padahal sesungguhnya tadinya kamu mati, yakni ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu. Fa ahyakum, lalu kamu dihidupkannya, yaitu dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan ruh pada tubuhmu. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada atau dapat juga sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka. Summa yumitukum, kemudian dimatikannya, yaitu ketika sampainya ajalmu.
summa yuhyikum, lalu dihidupkannya kembali, yaitu pada saat berbangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya, yakni setelah berbangkit itu lalu dibalasnya amal perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Allah berfirman dalam ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ilas samai fasawwahuna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wallazi khalaqalakum fil ard, dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi, yaitu menciptakan bumi beserta isinya, jami'a, kesemuanya, yaitu agar kamu beroleh manfaat dan mengambil perbandingan daripadanya. Sumastawa ila samai fasawwahunna, kemudian ia menyengaja hendak menciptakan. Artinya setelah menciptakan bumi tadi, ia bermaksud hendak menciptakan pula langit, maka dijadikannya langit itu. Hunna sebagai kata ganti benda yang dimaksud adalah langit itu. Maksudnya ialah dijadikannya sebagaimana didapati pula pada ayat yang lain, faqadahunna, yang berarti maka ditetapkannya mereka. Sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim, 7 langit dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dikemukakan secara mujmal atau ringkas atau secara mufassal atau terurai. Maksudnya tidaklah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari awal, padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Ayat yang ke-30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbi bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah, ketika Tuhanmu Allah SWT berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, yaitu Allah, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku padanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi tujuan Allah SWT menciptakan seorang khalifah, yaitu seorang pemimpin di muka bumi, adalah dalam rangka mewakili Allah SWT dalam melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah SWT. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha, kata mereka, yaitu para malaikat, mengapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat. Jadi malaikat tahu bahwasannya nanti manusia yang akan manusia yang akan tinggal di bumi itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, yakni
artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan, sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Jadi, kenapa malaikat mengetahui bahwasannya manusia yang mendiami bumi akan berbuat kerusakan, saling membunuh? Hal ini adalah karena mereka menyamakan dengan bangsa jin, karena yang lebih dahulu tinggal di bumi adalah dari golongan bangsa jin, yang mana juga mereka lebih dahulu telah berbuat kerusakan di bumi, sehingga Allah SWT mengutus para malaikat untuk menertibkan mereka. Maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Jadi sebelum manusia mendiami bumi, maka yang terlebih dahulu mendiami bumi adalah golongan jin. Wa nahnu nusabbih, padahal kami selalu bertasbih. Maksudnya selalu mengucapkan tasbih, bihamdik, dengan memujimu, yakni dengan membaca subhanallahi wa bihamdih, artinya maha suci Allah dan aku memujinya. Wa nuqaddisula, dan menyucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam pada laka itu hanya sebagai tambahan saja. Sedangkan kalimat mulai kata padahal berfungsi sebagai hal atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya ialah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu. Jadi malaikat memberikan hujahnya kepada Allah SWT. Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan manusia yang toh nanti akan berbuat kerusakan di bumi? Apakah tidak cukup dengan kami saja, yaitu para malaikat, sedangkan kami itu adalah makhlukmu yang taat, yang selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Begitu kira-kira hujah para malaikat kepada Allah SWT. Kemudian qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi, dengan jalan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam. Lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air. Lalu dibentuk dan ditiupkannya padanya ruh hingga menjadi makhluk yang dapat berasa, setelah tadinya ia hanya barang beku dan tidak bernyawa. Kemudian ayat yang ke-31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Wa 'allama Adamal asma, dan diajarkannya kepada Adam nama-nama. Maksudnya nama-nama benda, kullaha, kesemuanya, sampai-sampai pada pinggan kecil, penyauk air, dan lain-lain dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu. Summa aradohum, kemudian dikemukakannya mereka. Maksudnya benda-benda tadi yang ternyata bukan saja benda-benda mati, tetapi juga makhluk-makhluk berakal. Alal malaikati faqal, kepada para malaikat lalu Allah berfirman untuk memojokkan mereka, ambiuni, beritahukanlah kepadaku, yaitu sebutkanlah bi asma'i haula, nama-nama mereka, yakni nama-nama benda tadi. In kuntum shadiqin, jika kamu memang benar, yaitu bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah sebagai jawab syarat ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Kemudian ayat yang ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanak, jawab mereka yaitu para malaikat, maha suci engkau. Artinya tidak sepatutnya kami menyanggah kehendak dan rencanamu. Nah, memang pada hakikatnya jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. La ilma lana illa ma 'allamtana, tak ada yang kami ketahui kecuali sekedar yang telah engkau ajarkan kepada kami, yaitu mengenai benda-benda tersebut. Innaka anta, sesungguhnya engkau, yaitu sebagai taukid atau penguat bagi engkau yang pertama, al-alimul hakim, yang maha tahu lagi maha bijaksana, hingga tidak seorang pun yang lepas dari pengawasan serta hikmah kebijaksanaanmu. Kemudian ayat yang ke-33, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum ta'tumun. Qal, Allah berfirman, ya Adamu ambihum, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka, maksudnya kepada para malaikat itu, bi asma'ihim, nama mereka, yakni benda-benda itu. Maka disebutnya satu persatu menurut nama masing-masing. Berikut hikmah diciptakannya oleh Allah. Jadi Nabi Adam diperintahkan Allah untuk menyebutkan nama benda satu persatu dan juga untuk menyebutkan hikmah diciptakannya benda tersebut oleh Allah SWT. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qal, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, yaitu kepada mereka, yaitu para malaikat, guna mencela mereka. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya. Wa a'lamu ma tubadun,
dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, yaitu ucapan yang kamu keluarkan. Mengapa hendak engkau jadikan, dan seterusnya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan, seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai daripada kami. Pandai dari kami, yaitu para malaikat. Jadi Allah mengetahui apa yang gaib, baik di langit dan di bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kita ucapkan secara zahir maupun apa yang kita ucapkan secara batin. Kemudian ayat yang ke-34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa dan ingatlah, id qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Aba, ia enggan. Jadi iblis ini enggan, tak hendak sujud. Wastakbara, dan menyombongkan diri dengan menyatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna ya Adamu uskun anta, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah kamu, yaitu berdiamlah atau tempatilah, yakni kamu sendiri. Kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama dan dihubungkan dengan yang ditampilkan sebagai domir atau kata ganti yang tersembunyi. Wa jaujuka, bersama istrimu yakni Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Al-jannatu wa kulla minha, dalam surga ini dan makanlah di antara makanan-makanannya. Ragada, yang banyak dan tidak dilarang. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di dalam surga dan memperbolehkan makan apa saja yang ada di dalamnya, yaitu berupa makanan-makanan yang tidak dilarang untuk dimakan daripada buah-buahannya. Haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah, di mana saja kamu sukai,
tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yaitu pohon anggur atau batang gandum ini atau lain-lainnya. Maksudnya jangan memakan buahnya. Fatakuna minaj jalimin, hingga kamu menjadi orang-orang yang lalim atau durhaka. Jadi Nabi Adam alaihissalam diperbolehkan Allah untuk memakan buah-buahan apa saja yang ada di dalam surga, yaitu daripada buah-buahan yang tidak dilarang untuk dimakan. Akan tetapi di dalam surga itu ada satu buah yang dilarang oleh Allah untuk memakan buahnya. Bahkan untuk mendekatinya saja pun dilarang. Apabila berani-berani mencoba mendekatinya dan memakan buahnya, maka akan menjadi orang-orang yang zalim atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-36, fa'ajallahumas syaitana anha fa'akhrajahumma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan daripadanya, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan mereka alami semula, dan firman kami yaitu turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi dan kesenangan sampai waktu tertentu. Fa'azallahumas syaiton, lalu keduanya digelincirkanlah oleh setan, oleh iblis, dan menurut suatu qiraat fa'azallahuma, artinya maka iblis pun menyingkirkan keduanya, anha, daripadanya, maksudnya dari dalam surga, dengan memperdayakan serta mengatakan kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian? Itulah dia sajaratul khuldi atau pohon keabadian. Mereka tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu. Jadi setelah tadi Allah SWT melarang satu buah untuk dimakan, tetapi karena bujuk rayu dari iblis bahwasanya iblis menunjukkan di dalam surga itu ada satu pohon yang disebut dengan syajaratul khuldi atau pohon keabadian. Dengan memakan itu kamu akan abadi. Akhirnya tergodalah Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah itu. Sehingga fa'akhrajahumma mimma kana fih, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula, yakni dari nikmat surga. Wa qulna ihbitu, dan firman kami turunlah kalian. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk turun ke bumi, yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian. Ba'dukum, sebagian kalian, yaitu sebagian anak cucu kalian itu, li ba'din adu, menjadi musuh bagi yang lain disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian
tersedia tempat kediaman di bumi, artinya tempat menetap. Wa mata' dan kesenangan, yaitu berupa hasil tumbuh-tumbuhannya yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati. Illahin, sampai waktu tertentu, yaitu maksudnya hingga saat datangnya ajal kalian nanti. Kemudian ayat yang ke-37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu satu doa, yakni dengan diilhamkannya kepadanya menurut satu qiraat Adam dibaca nasab, sedangkan kalimatun dibaca rofa. Sehingga arti kalimat itu pun menjadi, maka datanglah kepada Adam kalimat dari Tuhannya, yakni yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat itu artinya, ya Tuhan kami, kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami termasuk orang yang benar-benar merugi. Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut. Fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Jadi Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan doa tadi, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka akhirnya Allah pun menerima tobatnya, yaitu artinya mengampuni dosanya. Innahu huwat tawwab, sesungguhnya ia maha penerima tobat terhadap hamba-hambanya. Ar-Rahim, lagi maha penyayang terhadap mereka. Jadi Allah SWT mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam, karena memang sesungguhnya Allah SWT itu adalah maha menerima taubat dan juga maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya ayat yang ke-38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha, kami berfirman, turunlah kalian daripadanya, maksudnya dari surga, jami'a, semuanya. Diulanginya dan dihubungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi. Fa imma, kemudian jika, asalnya dari in ma yang diidghamkan menjadi imma, yang berarti jika in huruf syarat dan ma sebagai tambahan, ya'tiyannakum minni huda, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul. Mamang tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk Allah yang dibawa oleh para rasul, lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita atau bersedih, yakni di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga. Kemudian ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mendustakan kitab-kitab suci kami yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya, mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya. Tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Jadi orang-orang yang mendustakan Rasulnya dan mendustakan kitab suci yang dibawa oleh para Rasulnya, maka kelak mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Selanjutnya ayat yang ke-40, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi pada ayat ini berkisah tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Maksudnya ialah anak cucu Yakub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah. Izkuru ni'mati alaikum. Izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian. Maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, membelah lautan, menaungkan awan dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel, yaitu Bani Israel di sini adalah anak cucu Israel atau nama lain dari Nabi Yakub, yaitu mengingatkan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Di antaranya adalah ketika diselamatkan nenek moyang mereka dari kejaran Fir'aun. Dan Allah SWT membelahkan lautan untuk mereka, untuk menyelamatkan mereka, dan memberi naungan dengan awan. Hendaklah seharusnya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku, yaitu yang telah kalian janjikan dulu berupa keimanan kepada Muhammad. Karena di dalam kitab mereka juga diberitakan tentang kehadiran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu agar apabila datang nanti Nabi terakhir agar mereka mau mengikutinya. Ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi pula janjiku kepada kalian, yaitu berupa pemberian pahala dan masuk surga. Jadi kalau Bani Israel mau menepati janji mereka untuk mengikuti Nabi terakhir, maka Allah SWT akan menepati janjinya kepada Bani Israel, yaitu akan memberikan pahala dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadakulah kalian harus takut, yaitu kepada Allah, hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian telah kita bacakan, telah kita tadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah sampai dengan ayat yang ke-40. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.